dengan perintah dan dengan larangan. Perintah untuk ditunaikan, larangan untuk dijauhi dan ditinggalkan. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah fa'atamma. Fa artinya apa? Maka. Fa ini fungsinya litta'kib. Litta'kib itu mengikuti, segera. Ada perintah segera ditunaikan. Fa bukan sekedar menunaikan, atamma. Apa arti atamma? Menyempurnakan. Tidak sekedar adaan tapi itmaman. Bukan sekedar menunaikan tapi menunaikannya dengan sempurna. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintah fa'atamma, segera. Kalau kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah mengikuti pola seperti ini, saat ada perintah maka segera. Okay? Maka segera. Dulu ada kisah para sahabat Nabi SAW. Saat turun ayat tentang hijab, para sahabiah atau sahabat perempuan langsung narik taplak dan sebagainya. Ditarik untuk jadikan apa Bapak Ibu? Segera fa'atamma. Fa'atamma, langsung segera. Ayat-ayat yang bicara tentang minuman keras itu ada 3 tahap. Tahap pertama, Allah menyebutkan dalam khamr itu ada manfaat dan ada dosa, belum diharamkan. Nah, di antara mereka masih ada yang mabuk-mabukan, di antara sahabat Nabi. Kemudian berikutnya ayat Al-Quran menyebutkan jangan mabuk ketika sholat, jangan dalam keadaan mabuk. Sebab ada kasus terjadi saat sahabat sholat, kemudian imamnya membaca surat Al-Kafirun. Coba Bapak Ibu, ketika mabuk membaca surat Al-Kafirun, selesai apa tidak selesai? Bulat kan? Nah, maka kemudian turun ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk. Akhirnya para sahabat kalau mau mabuk lihat dulu waktunya. Ini sholatnya masih panjang atau sudah dekat. Kalau masih panjang mabuk, kalau sudah dekat tidak berani. Kemudian hadirin rahmati Allah, turun ayat yang terakhir yang menyebutkan bahwa khamr, judi dan lain sebagainya rijsun min amalis syaitan, perbuatan kotor, perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Apa yang dilakukan? Saat itu dikisahkan ya, Anas itu bercerita, saat kami kumpul tugas saya itu menuangkan air minuman keras. Gelas sudah dipegang, tinggal minum. Turun ayat itu, apa yang dilakukan? Tidak ada yang mengatakan eman ini gelas terakhir. Tidak ada, langsung dibuangnya. Intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pola dalam ketaatan kepada Allah. Apa itu? At-talaqi litanfidhila lil ma'rifah. Menerima perintah untuk ditunaikan, bukan sekedar untuk pengetahuan. Kalau kita kadang mendapatkan pelajaran untuk pengetahuan, kemudian mengamalkannya nanti-nanti. Okay. Sehingga banyak aliran yang berkembang di masyarakat, aliran Syiah namanya. Okay. Aliran apa? Syiah. Ayo sholat, jawabannya apa? Syiah. Ayo sedekah, jawabannya apa? Syiah. Ayo ikut amah, jawabannya apa? Syiah. Turun siap. Kurang siap gak oleh sekali menunda. At-talaqi litanfidh, menerima segera ditunaikan. Kalau bahasanya Nabi Ibrahim itu tadi fa'atamma yang diceritakan oleh Al-Quran. Segera. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo melambai ke atas Ibu. Masa lihat atas enggak lihat saya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketaatan ini patut dibangun juga di lingkungan keluarganya. Anak-anak dimobilisasi
keluarga diajak serta untuk melakukan ini, fa'atamma, itmam, menyempurnakan, segera dan sempurna. Makanya Nabi Ibrahim itu oleh Allah dijuluki wa Ibrahim alladzi waffa. Nabi Ibrahim itu yang paling komitmen dengan janjinya. Kenapa? Karena cara beliau di dalam menerima perintah dan larangan itu bukan sekedar adaan, tapi itmaman, menunaikannya secara sempurna. Dia segera taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diistilahkan dengan al-usratu al-muti'atu lillah, keluarga yang taat kepada Allah. Kalau tadi al-usratu al-mu'minah, maka kemudian yang kedua adalah al-usratu al-muti'atu lillah, keluarga yang taat kepada Allah. Kita tidak sampai diperintah seperti yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, diperintah untuk menyembelih anak-anak kita, tidak, ya. Hanya diperintah untuk taat kepada Allah di dalam ibadah yang disyariatkan, di dalam praktek muamalah yang juga ditetapkan, demikian pula dalam akhlak serta ajaran-ajaran kehidupan. Al-usratu al-muti'atu lillah, keluarga yang taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, al-usratu al-abidatu, keluarga pengabdi kepada Allah. Keluarga ini jabaran dari al-usratu al-muti'ah, kemudian bentuknya al-usratul abidah, keluarga yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah pokok kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Kita ajarkan sholat, bahkan ini menjadi hal yang sangat penting. Dalam surat Maryam Allah menyebutkan ayat berapa itu ya, 59 kalau tidak salah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Muncul generasi ini punya kecenderungan apa? Adha'us shalah, mengabaikan sholat. Wattaba'u asyahawati, menuruti syahwat. Fasawfa yalqauna ghayya, maka akan mengalami sesat. Jadi generasi anak akan sesat bila dua hal ini terjadi. Adha'us shalah, menyia-nyiakan sholat. Wattaba'us syahwat, menuruti syahwat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, adha'us shalah, menyia-nyiakan sholat itu bukan meninggalkan sholat, tetapi mengakhirkan sholat. Okay? Mengakhirkan sholat. Sholat tidak tepat pada waktunya. Sholat tidak di awal waktu, tapi termasuk aliran Syiah tadi itu. Ayo sholat, dia nanya sudah azan atau belum. Ya. Kemudian ditanya lagi, ayo, diajak lagi, ayo sholat. Nanya lagi, sudah qomat atau belum. Yang parah diajak sholat, dia nanya sudah salam atau belum. Nggak bisa sholat berjamaah. Okay. Al-usratu al-abidatu lillah, keluarga pengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, okay. Tadi yang pertama apa, ingat Bapak Ibu? Al-usratul mu'minah. Yang kedua al-usratul muti'ah. Yang ketiga al-usratul abidatulillah. Nah, yang keempat al-usratus syakiratulillah. Al-usratu apa? Al-usratu asyakiratulillah. Al-usra artinya apa Bapak Ibu? Keluarga. Syakira, syakira. Apa artinya? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati mohon maaf, bukan itu termasuk, tapi ada lagi ayat yang lain. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Tadi al-usra al-abidah ya, aku tinggalkan anak dan keturunanku di padang pasir yang tidak ada tanaman.
Semoga mereka sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Semoga disenangi oleh masyarakat, diakui oleh masyarakat, diterima oleh masyarakat. Ya, warzuqhum minats tsamarat, anugerahkan makanan dan buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar anak dan keturunanku menjadi anak-anak yang bersyukur kepadanya. Al-usratu asyakiratu lillah. Secara khusus Bapak Ibu, Allah mengingatkan kita semua, mengajarkan kepada kita satu doa yang sangat penting. Doanya itu apa? Doa agar kita bisa mensyukuri nikmat. Terutama Bapak Ibu yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Okay. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika ya rabbal alamin. Rabbi auzi'ni, ya Allah bantu aku, bimbing aku untuk mensyukuri nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita syukuri itu bukan hanya nikmat yang kita terima, tapi juga nikmat yang diterima oleh siapa? Orang tua kita. Karena sedikit banyak sukses kita ini juga dipengaruhi oleh nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang tua kita. Kita banyak diberi kemudahan itu karena apa? Karena diantaranya oleh orang tua kita dulu. Boleh jadi ada orang bilang begini, kamu sukses dulu karena bapak dan ibumu itu rajin tirakat. Ya, rajin tirakat. Dan bapak ibu kita itu atau kakek nenek kita tidak membaca ayat tentang Al-Kahfi 82. Ya, yang kemarin kita baca itu ya. Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil Madinah. Allah, orang tua bekerja kemudian menyimpan harta untuk masa depan anaknya. Rumahnya mau roboh, oleh Allah dibangun dan direnovasi, mengutus Nabi Khidir untuk merenovasinya. Apa tujuannya? Agar harta yang dibawa rumah itu tidak tersingkap, tidak diambil oleh orang lain, tapi tetap aman, bisa dinikmati untuk masa depan anak-anaknya. Kenapa Allah menjaganya? Kata kuncinya adalah wa kana abuhuma sholihah, karena orang tuanya itu soleh. Ayat ini menginspirasi Sa'id bin Musayyib rahimahullah beliau mengatakan, nak, bapak akan sholat dan menambah sholat agar engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Munqadir rahimahullah bercerita, saya kalau melihat ada orang yang baik, orang yang soleh, saya tahu bahwa Allah menjaga keluarganya, bahkan menjaga kampung dan masyarakatnya dengan keberkahan orang yang baik-baik ini. Jadi kebaikan orang tua itu nurun kepada anaknya, berbuah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya yang kita syukuri bukan hanya kita, tapi juga orang tua kita. Hanya saja hadirin, kebaikan orang tua ini harus ditularkan kepada anak-anaknya. Karena ada cerita di dalam Al-Quran. Coba di surat Al-Kahfi begitu juga ada. Orang yang kaya tapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hartanya hilang. Kemudian juga surat Al-Qalam ayat 17 sampai ayat 33 kalau tidak salah. Diceritakan oleh Ibnu Abbas tentang ayat ini. Ada orang tuanya baik, tanahnya luas, beliau merawat tanah dan lahannya itu ditanami dan punya kebiasaannya kalau mau panen melibatkan masyarakat, terutama orang-orang miskin. Kalau praktek zaman dulu, kalau ada panen Bapak Ibu nggih, tonggo-tonggo kan ikut. Nanti mereka dapat bawon istilahnya. Ya, itu dapat bawon. Ya. Nah, tetapi cerita di dalam surat Al-Qalam itu berbeda.
Saat orang tuanya sudah sepuh, tak mampu lagi mengelola lahannya, pengelolaan jatuh di tangan anak-anaknya, apa kemudian yang mereka lakukan? Mereka berencana. Apa yang dilakukan? Besok kita panen, kita bangun pagi-pagi, jangan sampai kedahuluan orang fakir miskin. Kita masuk dulu ke kebun itu, nanti kemudian kita kunci agar mereka tidak mendapatkan bagian. Apa yang terjadi? Saat sampai di kebun tersebut, mereka menyaksikan hangus, tidak berbekas. Banyak anak hadirin yang dirahmati Allah mewarisi harta orang tuanya, tapi tidak mewarisi cara orang tuanya di dalam menjaga hartanya. Kenapa demikian? Karena orang tua tidak mengajarkan. Karena orang tua tidak mewariskan ajarannya tadi itu. Jadi al-usratu al-muti'atu lillah, kemudian al-usratul mu'minah dan al-usratu al-abidah ini diturunkan. Bapak Ibu, secara khusus Allah mengingatkan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Ya. Nabi Muhammad juga secara teknis mengajarkan usia 7 tahun, usia 10 tahun agar anak dan keluarga menjadi al-usratul abidah, sebagai bentuk yang keempat tadi al-usratus syakiratulillah, keluarga yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Tadi yang pertama, ingat Bapak Ibu? Satu, al-usratu al-mu'minah. Yang kedua, al-usratul muti'ah. Yang ketiga, al-usratul abidah. Yang keempat, al-usratul asyakirah. Yang kelima, hadirin yang dirahmati Allah, kita bangun keluarga kita sebagai al-usratul muta'allimah, keluarga pembelajar. Keluarga pembelajar. Ingat hadirin rahimakumullah, yang belajar sekarang itu banyak yang sepuh-sepuh. Yang belajar banyak yang tua-tua. Yang muda-muda kemana? Boleh jadi bukan salah mereka, salah kita yang tidak masuk dalam dunia mereka dan cara mereka. Alhamdulillah, Ammah nanti ada kelas apa Ustazah? Ammah Kids. Ya, ada Ammah untuk anak-anak. Ada Ammah untuk ibu-ibu, ada Ammah untuk bapak-bapak yang sudah gerang-gerang, dan ada Ammah untuk anak-anak. Semoga dimudahkan oleh Allah. Nanti anak-anaknya dimobilisasi, didorong dan diingatkan. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mendorong anak-anak kita untuk belajar, untuk memahami ajaran Allah, kok nanti ternyata, semoga saja tidak, ya, ternyata anak memilih jalan yang lain yang berbeda dengan jalan yang kita tempuh dalam hal ketaatan kepada Allah, kita sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh itu seorang nabi, beliau berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata anak memilih jalan yang berbeda. Itu bukan salah Nabi Nuh, tapi salah anaknya. Dan Allah mengatakan, ya Nuh innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Kalimatnya innahu amalun ghairu sholih, bukan innahu waladun ghairu sholih. Kalau innahu waladun ghairu sholih, yang salah orang tuanya. Tapi karena innahu amalun ghairu sholih, maka yang salah anaknya, karena bapaknya sudah ngajak, ya bunayyarkam ma'ana, ya nak Ananda, ayo naik perahu. Ya. Nakalnya itu sudah puncak nakal, karena tidak mau taat kepada Allah. Tapi kalimatnya bagaimana Bapak Ibu? Ya bunayya. Ya bunayya, dengan panggilan yang sangat sayang. Ya bunayyarkam ma'ana. Kita hadirin rahimakumullah, anak nakal sedikit saja, kalimatnya enggak pakai ya bunayya, langsung apa? Bahkan lupa pada anaknya, ini anak sopo kok nakal ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, al-usratu al-muta'allimatu, keluarga pembelajar. Nah, yang kita ajari hadirin, jangan hanya anaknya saja. Kalau bisa,
melibatkan anak-anak siapa? Tetangga. Anak-anak tetangga. Kenapa kok begitu? Lingkungan. Oke, lingkungan itu penting. Ada cerita, ini sering saya sampaikan. Petani jagung, dia sukses. Ketika ditanya apa rahasia suksesnya, nah belum menyampaikan. Saya punya bibit unggul. Bibit ini saya berikan kepada pemilik lahan samping kanan dan kiri saya. Loh kenapa? Karena saya tahu penyerbukan jagung ini dibantu oleh angin. Kalau angin bertiup dari arah kanan, maka nanti yang masuk ke ladang saya dari bibit yang bagus. Kalau angin dari arah kiri juga demikian. Akhirnya hasilnya bagaimana? Bagus. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, berusaha merawat keluarganya, lahannya, dan juga mengajak kanan dan kirinya. Kenapa? Karena al-insanu ibnu bi'atihi. Anak itu, ya, manusia itu anak dari lingkungannya. Sedikit banyak terpengaruh oleh lingkungan. Maka kita ngajak kanan dan kiri. Kita melibatkan. Kalau bisa juga hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang sudah belajar amma, bapak-bapak yang sudah belajar amma, tidak salah, bahkan bagus. Buka kelas di rumah masing-masing. Kamu ajak temanmu main di sini. Nanti ayah dan bunda ajari. Nanti bunda masakkan yang enak untuk teman-temanmu, ya. Kemudian nanti bunda ajar. Siap Bapak Ibu? Siap? Itu dalam rangka tadi memberi benih yang baik untuk tetangga kanan dan tetangga kiri. Kalau anak kita terkena angin dari kanan dan kiri, tidak masuk angin. Okay. Bibit yang baik, pengaruh yang baik masuk ke dalam rumah tangga kita. Al-usratu al-muta'allimah, keluarga pembelajar. Apalagi tadi ayat yang saya sampaikan, ku anfusakum, itu diartikan oleh Ali radhiyallahu anhu dengan kalimat ay allimu anfusakum, ajari dirimu dan juga keluargamu. Jadi al-usratu al-muta'allimah, keluarga yang memberi manfaat, yang keluarga pembelajar. Al-usratu al-muta'allimah. Kemudian yang ke berapa Ibu? Yang ke-6. Setelah al-usratu al-muta'allimah, berikutnya adalah al-usratun nafi'atu. Okay. Keluarga yang bermanfaat. Keluarga yang bermanfaat. Keluarga yang bermanfaat ini menjadi ciri kebaikan yang bersifat universal. Karena Rasul menggunakan istilah khairun nas, manusia terbaik. Manusia terbaik ini tidak ditentukan oleh dia itu beriman apa tidak. Ini ukuran untuk semua orang. Okay. Ukuran semua orang. Siapa saja yang memberi manfaat pada lingkungan sekitarnya, dia itu terbaik. Walaupun nanti balasannya beda. Kalau dia beriman kepada Allah, balasan dunia dan akhirat. Kalau yang tidak beriman kepada Allah, dibalas di dunia, di akhirat tidak dapat. Di dunia ini Bapak Ibu, siapapun dia, kalau orangnya baik, akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan di dunia. Dengan kebaikan. Ini al-usratu an-nafi'ah, memberi manfaat. Manfaat apa saja? Manfaat yang sederhana digambarkan oleh Rasulullah. Apabila kamu masak, maka perbanyak napa? Kuahnya untuk diapakan? Dibagi. Yang dibagi napa? Kuah. Alhamdulillah Ustaz, setelah panjenengan ceramah kami tiap hari dapat kuah saja. Ya, apa? Ya, dan isinya sekalian ya. Itu hal yang sederhana. Bukti yang diajarkan oleh Nabi untuk memberi manfaat kepada lingkungan sekitarnya. Al-usratu an-nafi'ah, keluarga yang memberi manfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas, orang terbaik adalah yang paling memberi manfaat kepada sesama. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu lanjutan dari materi sebelumnya tentang visi dan misi keluarga.
yang kemudian kita detailkan pada pagi ini dengan 6 ciri itu, ya. Semoga keluarga kita layak untuk meraih sakinah, mawaddah, warahmah yang merupakan minha rabbaniyah, yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Dan tak lupa bagian dari melaksanakan hadis Nabi, siapa yang tidak mensyukuri sesama tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ini terselenggara berkat dukungan dari banyak pihak. Ya, saya tidak menyebutkan satu persatu, itu tertulis nanti panitia yang menyebutkan satu persatu, ya, disebutkan satu persatu, dan kita doakan semoga semua pihak yang terlibat mensukseskan acara ini, para sponsor dan lain sebagainya, dimudahkan oleh Allah di dalam bisnis dan usahanya, diberkahi usahanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan rezeki yang barokah serta thayyibah dan bermanfaat untuk umat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.